Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Akbar dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan penawaran, permintaan, dan equilibrium. Yang A yaitu fungsi permintaan. Permintaan adalah keinginan individu atau masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu produk tertentu pada suatu tingkat harga tertentu. Permintaan pada suatu barang akan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang sudah dijelaskan: satu, harga produk; dua, harga produk lain yang dapat mensubstitusi produk tersebut; yang ketiga, pendapatan individu; empat, rata-rata pendapatan masyarakat; yang kelima, pola distribusi pendapatan masyarakat; yang keenam, pola keinginan masyarakat; yang ketujuh, jumlah penduduk; yang kedelapan, proyek kondisi di masa mendatang. Untuk selanjutnya yaitu teori permintaan. Untuk memahami teori permintaan dengan lebih mudah, diasumsikan faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga, sedangkan faktor-faktor yang lain diasumsikan tidak mengalami perubahan ceteris paribus. Teori permintaan atau dikenal juga hukum permintaan menjelaskan interaksi antara harga produk dan jumlah permintaan produk. Teori permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Di sini ada teori permintaan. Formula matematis teori permintaan yang menggambarkan interaksi perubahan harga suatu produk dan jumlah permintaan produk tersebut. Maka teori permintaan dapat dirumuskan sebagai berikut: Q sama dengan A dikurang BP. Keterangannya yaitu Q jumlah produk yang diminta, A konstanta, B koefisien arah garis kurva atau tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta, P harga produk diminta per unit, D permintaan. Yang selanjutnya ada fungsi permintaan. Untuk menentukan fungsi permintaan terdapat dua metode, yakni 1. Perhitungan matematis secara sederhana. Perhitungan fungsi permintaan dengan menggunakan metode perhitungan matematis secara sederhana pada umumnya digunakan pada saat kondisi menghitung hubungan permintaan antara barang dan harga barang dengan data yang relatif sedikit. B. Faktor yang mempengaruhi permintaan hanya terbatas pada harga. Yang kedua yaitu perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika seperti SPSS, Minitab, dan lain sebagainya. Perhitungan matematis dengan menggunakan software di statistika digunakan pada umumnya pada saat kondisi A. Menghitung hubungan permintaan antara barang dan harga barang dengan data yang relatif banyak. B. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menggambarkan interaksi antara harga sesuatu produk tertentu dan jumlah permintaan produk tersebut. Fungsi kurvanya bisa dilihat di gambar tersebut. Selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Perubahan harga produk. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan perubahan kurva permintaan yang disebabkan karena adanya perubahan harga produk, yaitu A. Jika harga suatu produk mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut berkurang. Yang B. Jika harga suatu produk mengalami penurunan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut bertambah. Yang kedua yaitu perubahan pendapatan masyarakat. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan perubahan kurva permintaan yang disebabkan karena adanya perubahan pendapatan masyarakat, yaitu A. Jika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut bertambah. B. Jika pendapatan masyarakat mengalami penurunan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut berkurang. Yang selanjutnya ada manfaat permintaan dan penawaran. Manfaat permintaan digunakan untuk menunjukkan hubungan antar kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang dan jasa. Manfaat penawaran digunakan untuk oleh produsen dengan tujuan menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ririn.
Penawaran merupakan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain. 1. Harga produk. 2. Harga produk yang bersifat dapat mensubstitusi. 3. Biaya produksi. 4. Tingkat teknologi yang digunakan. 5. Jumlah produsen dan pedagang. 6. Kebijakan perusahaan. 7. Kebijakan pemerintah. Teori penawaran. Untuk memahami teori penawaran dengan lebih mudah, diasumsikan faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga, sedangkan faktor-faktor yang lain diasumsikan tidak mengalami perubahan. Teori penawaran atau jumlah dikenal juga hukum penawaran, menjelaskan interaksi antara harga produk dan jumlah penawaran produk. Teori penawaran mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Pemikiran yang melatar belakangi teori penawaran yaitu pada harga suatu produk mengalami peningkatan. Hal ini dipersepsikan oleh produsen sebagai kondisi yang tepat meningkatkan penjualan dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Teori penawaran. Formula matematis teori penawaran menggambarkan interaksi perubahan harga suatu produk dan jumlah penawaran produk tersebut sehingga teori penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan min A tambah BP. Keterangan Q sama dengan jumlah penawaran produk oleh produsen. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien arah garis kurva tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang ditawarkan. P sama dengan harga produk. S sama dengan penawaran. Untuk menentukan fungsi penawaran, terdapat dua metode, yakni 1. Perhitungan matematis secara sederhana. Perhitungan fungsi penawaran dengan menggunakan metode perhitungan matematis secara sederhana pada umumnya digunakan pada saat kondisi A. Menghitung hubungan penawaran antara barang dan harga barang dengan data yang relatif sedikit. B. Faktor yang mempengaruhi penawaran hanya terbatas pada harga. 2. Perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika seperti SPSS, Minitab, dan sebagainya. Perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika digunakan pada umumnya pada saat kondisi A. Menghitung hubungan penawaran antara barang dan harga barang dengan data yang relatif banyak. B. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran merupakan kurva yang menggambarkan interaksi antara harga suatu produk tertentu dan jumlah permintaan produk tersebut. Fungsi kurva permintaan dan penawaran. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. Q sama dengan A min BP. Keterangan P sama dengan adalah harga produk, Q sama dengan jumlah produk yang diminta, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva penawaran dapat digunakan rumus Q min Q1 sama dengan P min P1, Q2 min Q1 sama dengan P2 min P1. Keterangan P1 sama dengan harga mula-mula, P2 harga setelah perubahan, Q1 sama dengan jumlah yang diminta mula-mula, Q2 sama dengan jumlah yang diminta setelah perubahan. Pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Perubahan harga produk. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan perubahan kurva permintaan yang disebabkan karena adanya perubahan harga produk, yaitu A. Jika harga suatu produk mengalami peningkatan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut bertambah. B. Jika harga suatu produk mengalami penurunan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut berkurang. 2. Perubahan biaya produksi. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan perubahan kurva penawaran yang disebabkan karena adanya perubahan biaya produksi, yaitu A. Jika biaya produksi mengalami peningkatan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut berkurang. B. Jika biaya produksi mengalami penurunan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut bertambah. Keseimbangan pasar. Harga suatu barang yang diperjualbelikan di pasar akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
Keadaan harga suatu produk di pasar telah terjadi keseimbangan jika jumlah penawaran dari produsen penjualan sama dengan permintaan dari masyarakat. Penentuan harga keseimbangan pasar. Pada proses penentuan harga keseimbangan pasar dimungkinkan terdapat 3 kondisi yang akan terjadi sebagai akibat interaksi hubungan antara permintaan pasar dan penawaran pasar, yaitu 1. Kelebihan permintaan. Pada kondisi ini, jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk telah melebihi jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. 2. Keseimbangan. Pada kondisi ini, jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk adalah sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. 3. Kelebihan penawaran. Pada kondisi ini, jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual telah melebihi jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.